Ya, saudara, saya masih bersama Rini Skartini, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta dan juga Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI. Bu Rini, kita lanjutkan dialog kita tadi terakhir, masih berbicara mengenai ini sebentar lagi anak-anak juga rencananya akan masuk juga ke fase new normal, kemudian juga rencana untuk pembukaan lagi begitu kegiatan belajar mengajar KBM. Tadi kita sampai di sebaiknya ini apa yang dipersiapkan oleh pemerintah dan juga pihak sekolah itu sendiri untuk memastikan bagaimana kemudian orang tua ini tidak berpikir, aduh saya kan takut ya kalau anak saya nanti masuk ke sekolah, kemudian bukan tidak mungkin ada potensi-potensi untuk terpapar COVID-19. Apa sih Bu yang paling esensial yang harus diperhatikan pemerintah dan sekolah itu sendiri agar tidak terjadi hal demikian begitu? Yang pertama harus dipastikan juga para guru dan karyawan yang orang dewasa itu memang sehat ya. Jadi semua sehat, sudah dilakukan screening mungkin bila diperlukan, dan sarana tadi social distancing itu sangat perlu. Jadi kalau dilihat jumlah anak yang tadinya mungkin satu kelas 40, mungkin yang masuk harus bergantian. Misalnya 15 sampai 20, dan mereka bermain dalam komunitas yang sama. Jadi anak tersebut bertemunya sama anak yang itu saja. Tidak boleh bergabung dalam perkumpulan anak yang banyak, ya. Dan tetap kaidah social distancing itu diberlakukan dimanapun anak berada, baik di kelas, pada waktu olahraga, maupun pada saat ke kantin. Dan penggunaan masker juga sebenarnya mutlak dilakukan ya, termasuk di dalam kelas. Memang kondisinya dalam waktu jangka panjang mungkin tidak terlalu nyaman buat anak ya. Dan ini mungkin pada saat persiapan bisa dilatih di rumah untuk menggunakan masker dalam beberapa jam pada saat di rumah. Jadi dilatih bagaimana kenyamanan anak untuk menggunakan masker. Makin lama mungkin jamnya akan makin lama menggunakan. Iya, dan satu lagi adalah sarana cuci tangan ya. Itu harus diperbanyak. Oh, sarananya ya. Sarananya dan ventilasi udara di kelas itu harus diperhatikan ya. Jadi bagaimana harus selalu bersih, pertukaran udara harus baik sehingga memang mencegah untuk terjadinya penularan. Dan satu lagi, setiap anak yang sakit ataupun guru yang sakit atau karyawan yang sakit tidak boleh masuk sekolah ya. Jadi harus ada screening untuk masuk ke dalam sekolah, bahwa yang masuk ke sekolah itu adalah anak yang sehat atau guru yang sehat dan karyawan yang sehat. Bu Rini, bagaimana dengan misalkan ada anak begitu yang terkena atau terpapar COVID-19 baik di sekolah atau lingkungan terkecilnya di keluarga, apa sebenarnya yang harus dilakukan agar tidak juga membuat panik misalkan? Kalau anak kita lihat kasusnya kondisi klinisnya ya, ada yang harus dirawat, ada yang bisa isolasi mandiri. Jadi pada beberapa kasus kami anak yang dirawat sebagian besar anak balita, tapi anak remaja ada beberapa kasus yang isolasi mandiri. Jadi klinisnya itu tidak memerlukan perawatan, tapi tetap mendapatkan pengobatan dan diberikan asupan nutrisi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya. Tapi benar-benar isolasi mandiri, bisa di rumah, di kamar sendiri yang benar-benar tidak berkontak dengan orang keluarga yang lain. Tapi sebagian kasus yang klinisnya berat, biasanya harus dilakukan perawatan. Ya, memang juga banyak juga beberapa waktu lalu di awal-awal ini masuk ke Indonesia, begitu banyak juga menyatakan bahwa yang paling rentan lansia dan mereka yang memiliki komorbid. Kemudian seperti kalau anak-anak ini luput begitu dari dari jangkauan, pada akhirnya data juga dari ID atau IDA ini kan memperlihatkan bahwa anak ini juga rentan terhadap COVID-19. Bagaimana Bu, yang paling penting untuk menjaga kesehatan anak ini? Iya, anak itu sebenarnya memang benar daya tahan tubuhnya juga lebih rendah daripada orang dewasa pada umumnya ya. Jadi yang diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh adalah satu, pemberian nutrisi sesuai dengan kebutuhannya, juga melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kelompok usianya, dan satu lagi yang penting adalah tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup itu salah satu fungsinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh
ya. Dan untuk anak tersebut memang harus dijaga supaya tidak terpapar dengan penderita maupun PDP maupun ODP. Jadi kalau ada dalam keluarga PDP atau ODP yang isolasi mandiri, anak benar-benar dijaga harus tidak berkontak sama sekali dengan mereka PDP maupun ODP. Jadi yang harus dikuatkan adalah daya tahan tubuh dari anaknya dengan pemberian nutrisi yang baik, pemberian aktivitas fisik dan istirahat ya. Dan satu lagi juga jangan lupa imunisasi pada anak itu harus dilengkapi walaupun pada masa pandemi ini. Imunisasi juga harus dilengkapi, tidak Ya. hanya nutrisi yang penting, tapi tadi waktu istirahat juga penting ya. Bu Ya, Rini, betul terima sekali. kasih banyak sudah meluangkan Sama-sama. waktu dan juga informasi kepada kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Rini Skartini, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jakarta, yang juga Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI. Terima kasih, Bu Rini.